Pamit ya. Udah azan. Filosofi kopi ya, filosofi puisi ya, Bang. Bang Triawan sukses, Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Bang Masta ini sibuk apa ini? Kok background-nya itu radio? Bang Masta background-nya radio FM itu? Ngaji biasanya. Oh, ngaji. Apa itu? Ngaji. Di radio. Apa itu, Bang? Ya, kita sekaligus sebagai direktur ini radionya IAIN. Wow, keren banget. Kasubat Kehumasan plus direktur. Ya, karena berada di bawahnya Humas gitu. Humas itu kan hubungan mas-mas ya, Mas Wiji. Itu perlu pamekasannya itu ya. Humas. Perlu pamekasannya. Ya. Kalau humas di kita kumpulan mbak-mbak. Sebenarnya saya pengen masukan dari teman-teman terkait kan nanti 2021 kita masa baktinya sudah habis. Kira nanti Pak Iza dari ada perwakilan dari daerah gitu ya atau gimana ya? Pak Iza. Lihat yang di Jakarta. Pak Sirojudin. Dijauhin-jauhin aja ya. Aduh. Aduh. Anu yang senior itu loh, yang angkatan pertama. Esa ada tadi Esa ya? Mbak Loli, Esa ada nggak tadi Esa? Esa lagi ada ini apa? Lagi cari pundi emas mau nikah ya. Oh. Kita lupa ini tadi, lupa ketemu Esa. Nama dulu alumni berapa, Toh, Bang? Pak Mas tahu? Ya, keren. Siapa Bu? Siapa? Mbak Loli. Angkatan Mbak Loli, Mas Ajab tuh. Oh, Mas tahu. Iya, Mas Tajab itu satu angkatan. Oh, satu. Oke. Ini tadi Mbak Loli belum semua bergabung. Berarti kita sosialisasinya besok lagi per angkatan aja. Jadi angkatan ini tim suksesnya siapa, angkatan ini tim suksesnya siapa gitu. Tadi mungkin hanya berapa? 97 ya? Target kita berapa? 200-an apa 300-an gitu ya? Sih sebetulnya kemarin tuh 167. Ya, lumayan. Dilihat dari alumni dari datanya Mas Yuji kan 300. Ya, itu Ya, 120. Ya, sebetulnya yang paling banyak belum hadir sih yang baru-baru, yang 2015 ke sini kayaknya ya. Kalau Mas Yuji kayaknya itu yang provokatornya Clara itu kali. ya. Yang bisa jadi provokator Clara itu yang angkatan di muda milenial itu. Clara siapa? Clara alumni tahun 2016 apa ya? 2017. Itu provokatornya itu. Ada bangsa yang semacam Wanita aja. semacam Muhtar ya. Itu ketua alumni nanti. Iya, yang muda-muda itu. Kalau enggak ya semua angkatan bisa mewakili ya. Berapa angkatan? Sebetulnya kan Berapa angkatan? Oh itu. Kelas kan, dia muda tapi dia kakak kelas bukan? Iya. Siapa? Muhtar. 2005. Muhtar. 2005 Muhtar ya. itu seangkatan dengan saya. 2005. 2005. Oh, gitu. 2006. Ya. Apa ya? Iya, Muhtar itu seangkatan. Malah nggak kenal. Berarti nggak aktif benar ya. Mungkin nanti ini ke depan Pak Iza yang dari Aceh gitu ya. Insya Allah. Mungkin nanti angkatan nanti dimasukkan dalam struktur apa namanya personally. Muhtar itu Depkes dari Kementerian Kesehatan waktu itu. Muhtar itu. Bukan Kemenak. Iya. Ya, namanya Mukhtar Upara. Buktinya apa, Pak? Mukhtar Upara. Oh. Seangkatan dengan Faiza. Muhtar itu. Iya. Iya. Faiza. Kalau nggak salah Mukhtar. Betul. Ya, Faiza. Seangkatan sama kamu kan? Iya. Iya. Oh, itu
Satu angkatan, satu ini dulu, satu sekolah. Nah, sama-sama Acehnya tuh. Pak Iriza Sama-sama itu. GAM tuh, GAM. Dengan Gam. Gam. Aceh membaca. Iya betul Pak. Baca membaca. Saya belum ketemu Pak Zul yang paling ujung itu dari Papua. Itu kandasi di Nabire atau di mana dia? Di salah satu kabupaten. Paniai mungkin kabupaten Paniai. Itu PNS. Belum ketemu sampai sekarang. Kalau Mario di Larantuka. Berarti ada 2 orang Pak. Ya. Kalau Justinus di Timor Leste. Kak Loli, biar nanti apa nyambung silaturahminya lagi, kita bikin waktu ada apa webinar begini bursa kerja gitu ya. Jadi ada informasi-informasi apa formasi-formasi di mana begitu ya. Biar menarik juga. Apa namanya? Bursa kerja apa gitu. Jadi alumni bisa menjembatani teman-teman yang baik mau di dunia bisnis, mau dunia politik gitu, nanti ada yang membawa masing-masing begitu. Gimana tadi judulnya? Ini Boleh menarik. webinar akan datang, mungkin kita juga ada bursa kerja begitu. Jadi informasi-informasi lowongan untuk para alumni yang masih studi di IRC, para mahasiswa yang masih studi di IRC dan para alumni yang memang mau concern di dunia politik atau dunia bisnis dan lain sebagainya. Nanti kita cari narsum-narsum dari pustakawan yang memang di banyak divisi itu, di banyak peluang itu tadi. Jadi pustakawan tidak hanya di peluang di perpustakaan, tapi punya peluang di banyak institusi begitu. Bursa Kira-kira kerja siapa? ya nanti kita itu tembak. Paling tidak Bang Muhtar tadi, kalau mau politik ya Cinauni sama Pak Muhtar gitu kan. Kalau dunia penerbitan, jurnalis, kepenulisan banyak, ini ada Pak Wiji, ada Pak Sirojudin, ada banyak lah, ada Mbak Loli yang sudah pakar di bidang penerbitan buku, ya para penulis banyak, yang bisnis nanti siapa gitu ya. Jadi para pustakawan yang sudah mapan di dunia masing-masing, tidak hanya di dunia pustakawan, itu kita jadikan narsum bursa kerjanya, untuk membuka bursa kerja teman-teman bisa masuk di semuanya, di semua institusi gitu. Kalau tadi kan di pertanian ada, ternyata kan malah tidak. Di kehumasan ada, kalau kehumasan Mas Ta ya tadi ya. Nanti dari direktori nanti kita bisa rangkum itu Mbak Loli. Dari direktori Mas itu singkatan Mas kita sebarkan, terus kita rangkum. Oh ternyata pustakawan itu tidak hanya masuk di dunia pustakawan, macam-macam ya yang di profesi yang ditekuni saat ini lah, itu bisa membuka wawasan kalau pustakawan itu bisa masuk di banyak banyak profesi. Ya, dari direktori mungkin nanti bisa kita petakan Mbak Loli. Ya gitu dulu, mungkin ini persebaran. Berarti judulnya nanti kontribusi ya, persebaran. Kita itu datanya kita sebarkan dulu. Nanti kita buat laporan direktorinya dengan pemetaan sebaran pustakawan tadi loh di berbagai dunia kerja gitu. Jadi tidak hanya di perpustakaan. Nanti direktorinya sukses dulu, direktorinya kita share ke para angkatan untuk memaksimalkan upgrade direktori alumni. Dan setelah itu nanti dari hasil direktori alumni nanti kita petakan. Jadi yang pustakawan yang masuk dunia politik siapa saja, pustakawan yang menekuni dunia kepenulisan siapa saja, kemudian pustakawan yang mengajar siapa saja, itu nanti kan bisa jadi konsultan
para alumni yang baru, baik mahasiswa juga yang masih studi di YRC gitu intinya. Menarik. Ya. Bisa nanti disebarkan melalui WA group atau mungkin media sosial lainnya, misalnya FB dan sebagainya. Ini kan tadi itu kan aksennya online ya, jadi agak mudah ya. Kalau misalnya untuk menunggu print out itu agak sulit. Lebih baik kan online aja disebarkan nanti. Ya, yang belum hadir di hari ini bisa mengisi di luar webinar ini. Dan kalau misalnya itu saya rasa kalau online ini kan September ya. September kemungkinan bisa mungkin kita mengandalkan Desember. Kemungkinan. Asal orang-orangnya juga mudah dihubungi gitu kan, mudah dihubungi. Dan kalau soal jaringan ya. Tapi saya sebetulnya lebih tertarik lagi yang selain itu menjangkau yang Papua yang selalu Pak Zul suka ngomong. Yang Papua gimana nih? Nah, yang Papua itu mudah-mudahan juga berbeda ya, bukan hanya pustakawan gitu. Jadi saya setuju dengan idenya Bu Ivo ya, bagus sekali. Dan kayaknya sih bisa kita lakukan. Kalau idenya Mas Haryanto mungkin ya perlu dipertimbangkan kembali ya, harus dipikirkan gitu ya, soalnya itu harus ada dana dan sebagainya. Kalau ini kan istilahnya sedekah ilmu ya, sedekah ilmu itu ya katanya ya ya seperti ini ya, maksudnya alhamdulillah bisa sharing bersama lah ya. Kalau untuk menyediakan menyediakan tempat-tempat untuk buku dan sebagainya itu mungkin harus bicara dulu sama yang lainnya, terkait dana gitu ya. Saya setuju dengan idenya Bu Iva, mudah-mudahan teman-teman juga di sini beride. Kalau idenya Pak Haryanto tadi sebenarnya udah, insya Allah para pustakawan itu sudah berjiwa pustakawan, walaupun kembali ke rumah, kembali ke kampungnya, ke RT-nya itu pasti membawa juga pustakawannya di RT-nya. Seperti saya kan membuka memang taman bacaan masyarakat, rakitan kecil, pasti ada kontribusi kita ke masyarakat tuh ada pastinya itu tanpa harus melalui alumni persatuan alumni. Insya Allah para pustaka sudah pengabdian masyarakatnya, walaupun ya taman bacaan dan macam-macam itu insya Allah kita sendiri semua sudah punya kontribusi di masyarakat, baik TBM kecil maupun TBM memang skala besar, TBM yang sudah terdata maupun tidak, itu pasti terbawa sampai rumah, yakin yakin banget. Ya, jadi idenya Pak Haryanto pasti insya Allah sudah dilaksanakan, hanya kalau memang persatuan alumni ini bisa menjembatani untuk kontribusi buku-buku ke para pustakawan agar bisa membuat TBM di masing-masing rumahnya juga bagus. Kalau memang jejaring ini bisa menyuarakan. Kalau di sana saya YPPI Bu Loli, saya itu sudah saya sudah daftar di YPPI untuk dapat 1.000 buku, dan karena masa pandemi COVID ini saya nggak bisa menjangkau di sana lah. Nanti kalau ada teman-teman yang di YRC ini, alumni YRC ini memang ada di sana gitu ya, bisa menjembatani ini. Paling tidak saya titip yang TBM Salatiga, karena saya ketua FTBM Kota Salatiga, sudah berkontak ke YPPI, tapi karena masa COVID ini, yang 1.000 buku kayaknya sudah tidak ada kabar lagi. Maka ini penting kalau memang yang teman-teman yang ada di Jakarta menjembatani ini, karena kita kemana-mana ya tetap mempromosikan buku, budaya baca tetap kita bawa, minat baca ke masyarakat tetap kita bawa terus di mana kita berada, tidak hanya di kantor aja. Saya mohon bantuan ini terkait saya sebagai ketua FTBM Kota Salatiga, saya sudah bersurat ke YPPI tapi belum ada sinyal lagi untuk mendapatkan 1.000 buku dari sana. Kalau teman-teman ada infonya, saya minta dijembatani, diperantarai agar
dana yang sudah ada. Saya ada dana 1,5 juta dari Persikda untuk mengambil ataupun mengirimkan buku dari PPI ke Salatiga itu sudah didanai 1,5 juta untuk pengirimannya, tapi malah YPPI-nya belum nyambung ini. Nah, itu sedikit gambaran yang tadi idenya Pak Haryanto mungkin bisa berperan mengkomunikasikan gitu, karena apa-apa biasanya yang itu di pusat ya, yang menggelontorkan donasi buku dan lain sebagainya lah dari pusat. Nah, yang di pusat memang pas ini kalau Mbak Loli yang jadi ketuanya, karena kan deket semuanya. Kalau mau melobi-lobi itu yes, karena nggak ada kendala untuk perjalanan dan lain sebagainya. Kendalanya kok. Saya tetap nggak dapat buku ini TBM saya. Enggak, maksudnya ide Mas Haryanto sebenarnya bukan dari peran kitanya saja, cuma dari peran dari Persaluni gitu ya Mas Harya. Jadi nanti TBM itu nanti ada nama Persaluni. Persaluni di sana ya dicantumkan. Ini kan promosi ya, promosi alumni Yarsi dan promosi sekaligus promosi Yarsinya itu sendiri. Nah itu sebenarnya tadi itu berharapnya sih ada Bu Nita untuk hadir untuk mendengarkan ide-ide dari Mas Haryanto ini gitu. Kalau misalnya dari alumni sendiri, kalau dananya itu kan jujur aja untuk kepengurusan ini dananya nol. Jadi kalau kita harus menciptakan semacam pos-pos buku di TBM itu kan kita juga kan harus butuh dana ya kalau. Nah itu idenya bagus sih, cuma yang butuh dana. Jujur aja Mbak ini masa pengurusan ini kita betul-betul dari ikhlas beramal. Jadi mungkin nanti ditindaklanjuti ke Bu Nitanya nanti kalau misalnya Bu Nitanya mungkin saya nggak tahu apakah ada anggaran khusus di Yarsi untuk alumni. Setahu saya anggaran Yarsi itu hanya untuk mahasiswa gitu. Untuk alumni saya belum pernah dapat juga gitu, belum pernah dengar juga gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa, nanti kita suarakan ke Bu Nita. Mbak Loli, Mbak Ipo, yang saya maksudkan begini, ada satu produk yang memang menjadi satu ciri khas gitu, mungkin kecil atau bentuknya logo atau bentuknya apa, seperti tadi ada TBM di tempat Mbak Ipo. Nah ini bukti bahwa alumni yang ada di TBM-nya di Semarang, di Salatiga itu, ada ini loh, apa itu yang harus kita sepakati, itu aja. Jadi saya pengen ada misalkan kita mau nyumbang tentang becak pustaka, nah ada bentuk becak pustakanya, kemudian ini jadi Yarsi, ini satu ciri aja. Dan itu sebenarnya memang sudah dilaksanakan teman-teman di seluruh Indonesia, apalagi sudah juga itu tadi ya. Nah, cuma kita sepakati apa yang menarik, yang mungkin menjadi yang memang bisa diterima gitu. Jadi makanya saya sedang membuat teras baca di perpustakaan saya nih. Nah, apa teras baca atau pojok baca atau mungkin kita membawa nama Yarsi tadi misalkan Taman Iqra gitu. Nah ini memang harus ada tersendiri. Ini perlu apa ya? Perlu ide, perlu perenungan supaya filosofinya masuk, kemudian teman-teman bisa terima dan menjadi PR-nya kita. Itu yang saya maksudkan itu. Jadi monggo kita sepakati dan mungkin kita rangkum dulu, tidak harus buru-buru, tapi menjadi satu kekuatan, satu kayak kalau Aqua kan udah tahu sendiri. Apa juga Aqua kan gitu kan. Nah ini Yarsi nih, itu yang saya maksudkan, itu aja sih. Jadi ada di Pak Abdurrahman ini kan dari Denpasar. Oh iya ya, ada kita ketika ke Denpasar kita berenang di ada logo ini. Nah ini kita mengenal itu yang saya maksudkan. Mbak Loli nanti bisa dikemas lagi yang apa ya, atau hanya bentuk apa aja sih ini. Kita sudah punya logo belum Kak? Yang logo itu logonya
logo Yasi, cuman di bawahnya ada persalinan perpustakaan. Atau mungkin kita kerjasama dengan Mbak Ibu aja nih, biar logonya sampai ke Salatiga. Ya, Bang. Anu aja, logonya di-share aja Kak, logonya yang paten di-share, kemudian nanti kan kita yang punya event itu bisa, karena kita ada di sana kan, kita bisa sambil mempromosikan Yarsi. Gak apa-apa, nanti diamanati saja pada teman-teman kalau ada acara titip dong gitu, nanti kan orang tanya ini apa toh gitu kan. Nah, tapi atas nama alumni ya, alumni gitu ya Pak Arianto, ya alumni ya, alumni kontribusi alumni, karena kita alumni ya, maka kita berada di sana itu ya karena jasa alma mater kita gitu ya. Ya, mungkin logonya saja yang kita share. Kemudian tolong para alumni ketika berkegiatan itu alumninya dibawa karena kita tidak bisa meninggalkan alma mater. Jangan lupa kulit, jangan lupa kacang, jangan lupa kulitnya. Gitu mungkin. Ya, saya pernah ke UGM. UGM kan kuat ya anunya alumninya. Alumni UGM sampai dia punya guest house, kita nginep di sana apa itu kan satuan juga itu. Oke, sosial. Jadi UGM kan ada tempat nginepnya itu yang punya alumni itu bentuknya koperasi itu. Jadi ada kebanggaan dan itu yang punya orang-orang mantan rektor, mantan itu kalau lihat ininya tuh yang punya itu, mereka kayaknya memang koperasinya mungkin hanya menyumbang aja, jadi nggak ini, tapi laksanakan cara profesional sehingga berkembang menjadi gesol, menjadi ini. Itu kita sih nggak ke sana, ya mudah-mudahan bisa ke sana, tapi apa yang bisa kita mulai ini, maksud saya itu aja. Teman-teman izin keluar dulu. Oh ya. Ya. Iya. Semoga sukses acaranya. Mbak Loli, Pak Rianto, teman-teman yang lainnya. Salam kenal Bu Ivo. Assalamualaikum. Ya. Susah banget. Iya, Pak Wiji. Mau cari oleh-oleh dulu nih, lagi ada di Papua Barat ini. Assalamualaikum. Salam. Ya. Salam. Pundi. Kalau itu ada juniorku di situ. Udah dijemput ini saya. Pamit dulu ya. Bang Arianto. Ya, oke. Nanti itu di follow up itu yang yang punya ide Pak Arianto, nanti saya ikut aja. Siap. Nanti Ya, kita aja. Pokoknya manut. Tadi bagus banget itu ada ikon persatuan kita. Jadi kalau kita kemana-mana enak itu. Mampir di para alumni. Ini sudah dijemput ini Mbak Loli. Nanti ya teman-teman ikuti. Terima kasih Pak Wiji, Pak Har. Sugeng istirahat dan makan siang. Ramah tamunya selesai. Ya, assalamualaikum. Ya, jam 1 ikut ada Zoom ke sebelah ini. siap. Ya, saya izin dulu. Kita sudahi ya Bapak Ibu ya, ramah tamannya Ibu ya. Oke. Kita follow up. Mbak Putih. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih. Jam 1 ke sebelah di ICPI hari ini. Izin juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya.